Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Aulia, semester 2, kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat vlog untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Verina Meliasanti, SS, MPD, dan tugasnya adalah mengapresiasi karya sastra baik itu novel atau cerpen, dan saya mengapresiasi novel. Novel yang saya apresiasi berjudul 5 cm dengan penulis Doni Dirgantoro dan tahun penerbit pada cetakan pertama yaitu tahun 2005 dan yang saya baca merupakan cetakan ke-28 pada tahun 2013. Penerbit yaitu PT Gramedia Widya Sarana Indonesia dan EISBN bernomor 978 602 452 3749 dengan berjumlah halaman 399. Sinopsis dari novel 5 cm berkisah dari 5 orang sahabat yang telah menjalin persahabatannya selama 7 tahun dan mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, namun mereka saling melengkapi. Suatu saat terdorong oleh rasa bosan satu sama lain dan akhirnya memutuskan untuk tidak berkomunikasi dan tidak bertemu selama 3 bulan. Selama 3 bulan berlangsung, mereka merasakan hal-hal yang luar biasa dari sebelumnya, yang membuat hati mereka lebih kaya dari hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Setelah 3 bulan berlangsung, mereka merayakannya dengan sebuah perjalanan yang tak mungkin dilupakan oleh mereka, dan perjalanan yang membuat mereka menjadi manusia sesungguhnya, bukan hanya sekadar seonggok daging yang dapat berjalan, berbicara, dan memiliki nama. Perjalanan yang penuh dengan keyakinan, mimpi, cita-cita, dan cinta. Novel ini berkisah tentang petualangan dan persahabatan. Terdapat tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utamanya yaitu Zafran, Genta, Arial, Ian, dan juga Riani. Dan tokoh pendukungnya ada Dinda, Danik, dan Sukonto Legowo. Karakter tokohnya Arial. Arial memiliki tubuh yang berotot karena ia sangat suka nge-gym. Ia memiliki sifat yang dingin dan cuek, namun sifat itu tidak terjadi apabila Arial berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian ada Genta. Genta sosok yang perfeksionis, humble dengan semua orang, pintar, dan ia sangat suka mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya. Kemudian ada Zafran. Zafran seorang penyair yang bimbang, dia sangat suka membaca buku, penggemar Khalil Gibran, dan juga ia seorang vokalis band yang mungkin tak terkenal, namun ia sangat bangga dengan dirinya. Tubuhnya yang kurus dan juga memiliki rambut yang gondrong dengan poni yang selalu ke samping. Ian merupakan penggila bola, namun ia tidak bisa bermain bola, dan ia pecinta Indomie. Dengan tubuhnya yang gempal, ia kerap kali dipanggil dengan pesut Ancol maupun Banana Boot. Riani merupakan penengah dari antara 4 cowok tersebut. Riani sosok yang sangat cantik, pintar, murah senyum, dan juga ia peduli terhadap lingkungan di sekitar. Kemudian ada Dinda. Dinda merupakan kembaran dari Arial. Sifatnya tak jauh berbeda dengan Arial. Ia sangat cuek dan juga dingin. Danik merupakan sosok yang sangat cinta dengan tanah air, dengan segala keindahan alam di Indonesia. Dan ada Sukonto Legowo. Sukonto Legowo ini merupakan dosen pembimbing dari Ian.
Ia sangat baik dan sangat suka memotivasi Ian agar cepat selesai menyelesaikan skripsi. Alurnya yaitu campuran, terdapat alur maju dan alur mundur, namun didominasi dengan alur maju. Contoh dari alur mundurnya seperti yang terdapat dalam kutipan, Genta melihat kedalaman hutan, tengkuknya merinding mengingat kejadian yang pernah dialaminya di Kalimati. Latar terdapat latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Latar tempatnya pertama, rumah Arial. Terdapat dalam kutipan, halaman rumah Arial luas dan asri. Kedua, sekolah SMA. Terdapat dalam kutipan, mobil Arial menuju ke mantan SMA sakral mereka yang terletak di bilangan Jalan Mahakam. Yang ketiga, Secret Garden, yang terdapat dalam kutipan, Ian bernyanyi dengan gitarnya, menambah suasana hangat malam mereka berlima di Secret Garden. Yang keempat, ada puncak. Dalam kutipan, mereka pun meluncur ke puncak pada malam hari. Yang kelima, ada kelas. Terdapat dalam kutipan, mahasiswa di kelas menatap Ian. Yang keenam, ruangan dosen. Terdapat dalam kutipan, Ian melesat cepat sekali ke ruangan dosen. Yang ketujuh, stasiun Senen. Terdapat dalam kutipan, stasiun Senen Genta dengan bawaannya yang super banyak. Yang ke-8, restoran Padang. Terdapat dalam kutipan, menikmati makan siang di salah satu restoran Padang. Yang ke-9, kereta. Terdapat dalam kutipan, kereta bergerak perlahan dengan sekali mengeluarkan angin dari sambungan gerbong. Yang ke-10, stasiun Malang. Terdapat dalam kutipan, pukul 2:30 lebih, mereka tiba di stasiun Malang. Yang ke-11, Mahameru. Terdapat dalam kutipan, penampilan mereka mirip semua, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke Mahameru. Yang ke-12, Ranupane. Terdapat dalam kutipan, mereka menjejakkan kaki di tanah Ranupane. Yang ke-13, Ranukumbolo. Terdapat dalam kutipan, itu Ranukumbolo, surganya Mahameru. 14. Kalimati. Terdapat dalam kutipan, keadaan di Kalimati mulai menggelap. Yang ke-15, Arcopodo. Terdapat dalam kutipan, malam itu di Arcopodo sangat dingin. Latar waktu yang pertama, 1 jam. Terdapat dalam kutipan, 1 jam lebih telah berlalu di Ranukumbolo. Kedua, sore. Terdapat dalam kutipan, sore itu tumpang banyak sekali kesibukannya. Ketiga, pukul 1 siang. Terdapat dalam kutipan, selepas stasiun kereta api Blitar, pukul 1 siang. Yang keempat, subuh. Terdapat dalam kutipan, langit subuh mulai terlihat di antara rimbun pepohonan. Yang kelima, 14-20 Agustus. Terdapat dalam kutipan, Ian membaca lagi SMS Genta, 14-20 Agustus. Yang keenam, 7 Agustus. Terdapat dalam kutipan, oh iya, sekarang kan 7 Agustus. Yang ketujuh, 17 Agustus jam 2 siang. Terdapat dalam kutipan, oke deh, tanggal 14 Agustus jam 2 siang di stasiun Senen. Kedelapan, pukul 8.30. Terdapat dalam kutipan, pukul 8.30, sosok Sukonto Legowo masuk ke kelas. Pukul 18.15. Terdapat dalam kutipan, pukul 18.15, Ian sudah nongkrong di depan ruangan dosen. Yang ke-10, malam.
Terdapat dalam kutipan, semuanya menjadi indah sekali malam itu. 11. Pagi. Terdapat dalam kutipan, di pagi yang begitu indah. Nomor 12. 17 Agustus. Terdapat dalam kutipan, di antara kebahagiaan ini di tanggal 17 Agustus di puncak Mahameru. Kemudian, latar sosial. Latar sosial yang pertama, penjual nasi pecel di stasiun. Kehidupannya yang susah membuat ia harus membanting tulang hingga malam hari menjual nasi pecel di stasiun. Kemudian ada Ariel. Ariel yang hidup serba berkecukupan, terlihat dari gambaran dengan rumahnya yang halamannya luas dan asri. Sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis sama sekali tidak terlibat dalam cerita ini. Bahasanya sangat mudah dipahami karena mengandung bahasa sehari-hari yang sering kita pakai. Amanat dari novel ini, keluarlah dari zona nyamanmu, mulai cobalah dengan hal-hal baru, dengan berawal dari mimpi, usaha, tekad, dan doa. Hal baru tersebut akan tercapai dengan mudah. Saya akan mengapresiasi novel 5 cm. Ketika saya membaca novel 5 cm ini, saya merasakan pendekatan emotif. Terdapat hal-hal baru yang belum saya pernah dengar, belum pernah saya tahu sebelumnya, terlihat dari ketika mereka berlima berkumpul dan mereka sangat suka dengan membahas dengan pikiran-pikiran kritis mereka tentang teori-teori ilmuwan, filsuf, yang mungkin itu sangat awam bagi saya, namun ketika saya membaca novel tersebut, saya menjadi tahu dan saya mendapat wawasan dari filsuf-filsuf tersebut atau teori ilmuwan tersebut. Dan terlebih pada saat mereka mulai pendakian ke puncak Mahameru, itu saya berada di antara mereka yang ikut dalam pendakian ke Mahameru dengan hal-hal baru yang belum pernah saya tahu, hal-hal yang sangat awam bagi saya. Ketika saya membaca novel tersebut, saya mengetahui hal-hal yang belum pernah saya ketahui tentang alam di luar sana. Betapa indahnya Indonesia yang mungkin saya belum pernah tahu sebelumnya, yang belum pernah saya jamah ke tempat tersebut. Namun dengan gambaran di novel ini, saya menjadi berimajinasi tentang indahnya Indonesia dan tentang semangat juang dari mereka untuk sampai puncak ke Mahameru. Itu butuh proses yang sangat panjang dan butuh keyakinan yang kuat, tekad dan usaha, serta doa yang selalu mengiringi mereka hingga ke puncak Mahameru. Kelebihan dari novel ini, ceritanya sangat menarik, penuh dengan perjuangan, penuh dengan tekad dan usaha mereka yang sangat memotivasi saya, terlebih pada para pembacanya, dan bahasanya yang sangat ringan dan mudah dipahami. Kekurangannya terlihat dari akhir cerita di novel tersebut. Walaupun novel tersebut memiliki akhir yang happy ending, namun ceritanya sedikit menggantung dan ceritanya sedikit membuat saya bertanya-tanya. Untuk kalian, aku rekomendasiin banget novel ini. Dan saya membaca novel ini di Perpustakaan Nasional. Dan ini dapat dibaca dengan gratis. Dan juga, walaupun novel ini telah dibuatkan film, telah tayang di bioskop, namun ceritanya banyak sekali yang sangat berbeda di film tersebut. Dan lebih motivasi di novel ini. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.